pentingnya media pembelajaran untuk meningkatkan hasil dan motivasi dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Perawati. Saya berasal dari Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun pembelajaran 2022-2023, saya mengajar kelas 4 SD, di mana situasi di kelas saya, Bapak Ibu, ya, anaknya itu ada di awal pembelajaran itu ada yang lari-lari, ada yang termenung, ada yang suka melamun, bahkan sampai ada yang serius memperhatikan pembelajaran yang saya buat. Dari anak yang saya ajar, saya mengajar kelas 4 dengan jumlah siswa 22 anak. Terdiri dari 10 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Di sana mayoritas kelas saya itu adalah laki-laki. Tahu sendiri Bapak Ibu, anak laki-laki zaman sekarang bagaimana, ya. Dari 22 orang anak, ada satu orang anak yang membuat saya tertarik, ya, yang menarik perhatian saya. Seorang gadis kecil dengan kulit yang agak gelap, tapi senyumnya sangat manis sekali. Dalam kesehariannya saya perhatikan, dia sering sekali duduk termenung seorang diri. Dia sering menyendiri. Dia tertutup untuk seluruhnya, untuk semua anak-anaknya. Kemudian saya bingung. Anak ini terkadang ceria, suasana hatinya berubah-ubah. Kadang ceria, ya, kadang bersedih. Namun terkadang dia murung. Dari situlah saya merasa sangat teriris, ya, merasa sangat teriris. Kenapa anak ini seperti ini? Suatu hari anak tersebut saya lihat sedang duduk seorang diri, Bapak Ibu, di depan kelas saya. Dia dengan tersenyum manis memperhatikan teman-temannya yang sedang bermain. Karena dia tidak pernah mau bermain dengan teman-temannya. Saya perhatikan terus. Kemudian setelah saya perhatikan, saya coba duduk di sampingnya. Saya bertanya dengan santai masalah kecil-kecil pada anak tersebut. Apa responnya Bapak Ibu? Direspon pertanyaan saya, dijawab pertanyaan saya hanya dengan senyuman dan anggukan kecil, saking tertutupnya dia kepada semua orang, termasuk kepada saya, gurunya. Nah, dari situ saya berpikir, ya, semalaman saya berpikir, apa yang terjadi pada anak ini? Setiap belajar dia tidak pernah bersemangat. Setiap belajar dia tidak pernah mau berkreasi, tidak pernah mau keluar suaranya. Dari kasus inilah saya merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya melakukan tindakan. Yang pertama, saya dekati anak tersebut. Saya panggil Bapak Ibu. Ya. Saya tanya dengan bahasa-bahasa yang santai, bahasa-bahasa seperti dengan kawan-kawan sebayanya, supaya tidak ada kecanggungan antara guru dengan murid. Ya. Saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan terlebih dahulu. Hasilnya sangat mengejutkan, menakjubkan sekali bagi saya. Ya, dengan kondisi kulitnya yang hitam, kemudian
bahasa dan logat dalam kesehariannya yang agak medok, ya, karena dia berasal dari Jawa Tengah, ya, tepatnya mungkin Banyumas. Jadi bahasanya, dialeknya dia agak medok. Kemudian di dalam keluarganya dia mempunyai seorang ibu yang mempunyai sakit yang aneh. Ya. Jadi ibunya itu sakitnya aneh, Bapak Ibu. Ya. Dia terkadang marah sendiri. Kalau lagi sedang mengendarai kendaraan bermotor, tiba-tiba dia kumat penyakitnya, diberhentikanlah motornya, kemudian dibanting. Ngamuk-ngamuklah dia di situ. Terkadang ketika dia mau tidur, menangis sejadi-jadinya, atau terkadang tertawa terbahak-bahak. Saya awalnya tidak percaya, tapi saya sudah menyaksikan langsung ketika ibunya menyusul dia ke sekolah. Jadi dari kasus itu semua, saya berusaha merefleksi diri saya sebagai seorang guru, ya, bahwa setiap murid saya harus melakukan pendekatan, harus memahami keadaan murid yang saya ajarkan, yang saya ajari, terutama murid yang mempunyai kebutuhan khusus seperti dia. Saya harus memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih ekstra lagi. Jadi saya harus merefleksi saya, yaitu untuk membuat rancangan awal, diagnosis awal saya untuk menentukan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran saya yang akan saya buat. Nah, itu nantinya yang akan menjadi rujukan saya untuk membuat rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Hasilnya, setelah saya membuat materi pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang saya buat, anak-anak senang belajar. Motivasi dan hasil belajar yang dia berikan sangat luar biasa hasilnya. Hasil dari yang saya buat tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya membawa hasil dari karya anak saya. Kebetulan temanya adalah keanekaragaman budaya Indonesia. Sesuai dengan RPP, Ibu nanti saya berikan RPP-nya, ya, dengan media pembelajaran yang saya buat tadi, ya. Di situ memang hasilnya sangat menarik, memberikan motivasi, memberikan kreasi. Bahkan anak yang tadinya murung, cenderung tidak bergairah, dia memberikan kreativitas dan menunjukkan kreativitasnya yang tinggi di situ, dan hasilnya di luar dugaan kita, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ya, anak yang pendiam, anak yang murung, setelah kita berikan motivasi, setelah kita berikan bimbingan, luar biasa sekali hasilnya. Ya, tidak disangka-sangka. Nah, ini saya tunjukkan hasil yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Kalau Bapak punya laptop, saya punya anak murid saya ini ya Bu, bukan saya yang punya. Bapak punya laptop, anak murid saya punya lapbook namanya. Ya, kenapa saya beri lapbook? Di sini kita tengok Bapak Ibu. Di sini mereka yang pertama membuat peta konsep. Ini seperti Bu. Maaf Ibu, ya. Di sini ada peta konsep. Kemudian kalau kita buka di sini ada yang namanya sini template dari menggunakan kertas sintina, ya. Untuk keanekaragaman kita buka di sini adalah keanekaragaman Indonesia. Yang saya bawa adalah khusus dari Provinsi Riau. Jadi dengan membuat ini kita anak-anak bisa mengetahui apa saja keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Bapak Ibu, ini saya pakai video karena saya menggunakan Canva. Jadi saya download dalam bentuk video. Ya, terima kasih. Ya, ini adalah judul best practice yang telah saya lakukan di sekolah. Judulnya ialah peningkatan literasi numerasi berbantuan Mama Lina. Ya, pasti Bapak Ibu penasaran apa itu Mama Lina. Nanti saya jelaskan. Nah, berikut adalah profil sekolah dan saya pribadi. Ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai ialah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dalam proses pembelajaran terkait materi berbagai pekerjaan. Ya, media pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah menggunakan berbantuan media Mama Lina. Mama Lina itu adalah mancing mania literasi numerasi. Lanjut. Ya, selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah PBL, Problem Based Learning. Nah, yang lanjut. Ya, berdasarkan masalah yang timbul, ada beberapa masalah. Yang pertama ada minimnya literasi, yang kedua minimnya numerasi, dan yang ketiga minimnya karakter peserta didik. Ya, penyebab timbulnya masalah. Yang pertama, di sini pada best practice saya kali ini, saya memiliki 2 siswa yang memiliki masalah dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama, ada seorang siswa yang tidak ingin berinteraksi dengan temannya. Nah, siswa tersebut merasa malu karena memiliki orang tua yang bekerja sebagai seorang pembuat minyak kelapa mandar. Nah, kemudian untuk siswa yang kedua, masalah siswa yang kedua itu dia tidak ingin berbicara dan belajar bersama teman sejawatnya. Hal ini disebabkan oleh salah satu siswa yang ternyata dia adalah seorang broken home. Lanjut. Nah, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama, hasil evaluasi belajar mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, yang kedua, literasi numerasinya semakin berkurang. Dan yang ketiga, kurangnya karakter siswa. Selanjutnya. Ya, jadi solusi yang dilakukan solusi yang saya lakukan adalah yang pertama, di sini saya menggunakan media pembelajaran sesuai minat dan lingkungan peserta didik. Ya, media pembelajaran yang saya gunakan tadi seperti yang saya sebutkan, saya menggunakan media Mama Lina maksud saya. Mama Lina itu artinya mancing mania literasi numerasi. Media ini sangat menarik motivasi peserta didik, sangat menarik minat peserta didik karena ini sesuai dengan lingkungan peserta didik saya. Di mana di daerah tempat tinggal saya itu masih banyak sekali yang suka memancing. Anak-anak itu suka sekali memancing. Jadi saya menggunakan yang sesuai dengan peserta didik saya. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan pendekatan dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Karena kedua siswa yang tadi masalahnya itu berawal dari dia tidak ingin berbicara, saya melakukan pendekatan. Pendekatannya di sini adalah pendekatan komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini saya memberikan motivasi. Selain motivasi, saya juga melakukan tindakan. Saya semakin mendekati siswa, memberikan arahan, memberikan motivasi. Kemudian solusi selanjutnya, saya mengajak siswa melakukan literasi lingkungan.
Literasi lingkungan di sini itu literasi lingkungan di sini tuh saya mengajak siswa ke sekitar sekolah, di mana di lingkungan sekitar sekolah saya berdekatan dengan ibu-ibu yang membuat minyak kelapa mandar. Itu sangat dekat. Jadi saya sebagai untuk meningkatkan literasinya, saya mengajak siswa tersebut untuk ke lingkungan melihat langsung seperti apa pembuatan minyak mandar. Di dalam pembuatan minyak mandar ini bukan hanya literasi yang diterapkan, tapi ada numerasinya juga. Selanjutnya, saya menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya. Ya, hasil yang didapatkan berdasarkan dari solusi yang saya lakukan, tentu hasil yang saya dapatkan itu sangat luar biasa. Literasi numerasi siswa itu menjadi meningkat. Kemudian karakter siswa juga mulai tumbuh dan berkembang. Dan kemudian nilai hasil evaluasi memenuhi KKM. Dan selanjutnya siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Itulah tadi presentasi best practice yang telah saya lakukan di sekolah. Oke, applause untuk Ibu Irawati. Menarik, silakan duduk dulu Bu. Ini Mama Lina. Mama Lina alias Ibu Irawati. Menarik sekali Mama Lina. Kalau dilihat dari keberhasilan dampak positif yang sudah dilakukan dengan Mama Lina, saya pertama saran dulu ya, saran. Menarik ini judulnya, tapi yang disampaikan dalam tulisan, kemarin saya cari Mama Lina itu ada di mana, gitu, atau sedang jalan-jalan. Harusnya di awal itu dikasih tahu, Mama Lina itu mancing mania literasi numerasi, langsung itu eye catching, langsung dapat orang yang baca itu langsung paham, langsung ikuti aja. Jadi di awal itu saya baca sampai habis tuh Mama Linanya kemana gitu, ternyata luar biasa bagus sekali. Oke, saran pertanyaannya adalah kegiatan literasi numerasi yang diikuti dengan langsung ke lingkungan untuk sebagai sumber belajar itu, keberhasilannya di literasi numerasinya itu, kegiatan literasi numerasinya menurut Bu Ira yang mana? Iya, lalu bagaimana hal itu bisa memunculkan keberhasilan tadi, bukan hanya hasil belajarnya tapi juga karakternya. Saya ingin tahu Mama Lina yang seperti apa yang bisa meningkatkan keberhasilan pembelajaran tadi sekaligus literasi numerasinya yang seperti apa, supaya kita yang lain mendengar tuh bisa melaksanakan. Ya, baik, terima kasih. Mama Lina yang saya terapkan di sini itu mancing mania literasi numerasi. Di sini saya mengajak siswa untuk memancing. Yang dipancing adalah ikan yang terbuat dari bahan bekas, dari bahan kain perca. Ya, di ikan itu ada gambar proses pembuatan minyak. Dari gambar tersebut, dari ikan tersebut, saya meminta siswa untuk memancing dua ikan dalam satu, misalnya dalam kolamnya. Saya meminta siswa memancing dua ikan. Memancing dua ikan ini termasuk numerasi. Ya, setelah siswa memancing dua ikan tersebut, saya meminta mereka untuk menuliskan hasil pancingan yang didapat atau langkah-langkah proses pembuatan minyak yang didapat untuk dituliskan ke dalam tabel atau LKPD yang telah saya berikan. Literasinya itu sudah dapat. Anak-anak jadi tahu bagaimana cara pembuatan minyak mandar. Kemudian untuk numerasinya juga anak bisa mengetahui seperti apa mengetahui jumlah ikan yang akan dia pancing. Oke, itu kelas 4 ya? Iya. Kelas 4 mengenal angka 2, mengenal angka 3. Kira-kira
cocok nggak ya? Literasinya, numerasinya untuk kelas 4 dalam kegiatan ini mungkin nanti dibikin kembali ya. Iya. Yang cocok tuh yang mana? Selain yang sudah disebutkan literasinya di mana? Mas, literasinya itu siswa jadi tahu cara pembuatan minyak. Iya, dengan membaca, dengan mengamati apa yang terjadi prosesnya, mereka menjadi tahu seperti apa itu pembuatan minyak, bagaimana langkah-langkahnya. Untuk karakternya, mereka lebih bisa menghargai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Terus lanjut untuk numerasinya, numerasinya bukan hanya itu Bu ya, karena dalam pembuatan minyak itu membutuhkan beberapa buah kelapa untuk menghasilkan satu botol minyak, seperti itu. Maksimal 100 buah kelapa untuk 10 botol minyak. Iya. 100 botol kelapa. 100 buah kelapa untuk 10 botol minyak. Ya, isi botolnya itu seperti 1 liter. Iya, 1 liter itu 1 botol, karena dijualnya di daerah saya itu 1 botol per botol. 1 kelapa itu harganya 2.000. Ya, jadi 1 liter kelapa, 1 liter minyak itu dengan modal berapa? Modal kelapanya? Minyak semuanya. Ya kelapa. Ya, ya untuk memasaknya dan sebagainya. Banyak sekali modalnya Bu. Itu matematika numerasinya yang untuk kelas 4 ya. Coba dihitung berapa biaya yang diperlukan untuk 1 liter minyak yang dihasilkan. Kalau dijual sekian, bagaimana keuntungannya? Apakah sudah memadai atau belum? Dan seterusnya bisa menghargai bahwa misalnya orang tua kita yang sudah menghasilkan minyak itu menghasilkan uang 1 botol, dia untungnya cuma 5.000 misalnya. Ya. Nah gitu kita kalau minta uang ke orang tua mungkin kita lebih hati-hati lagi karena luar biasa keringat yang keluarkan orang tua kita untuk menyekolahkan kita. Kita harus membantu orang tua, jangan terlalu boros, dan itu karakteristiknya untuk lakukan normal ini. Oke, terima kasih. Bagus. Baik, pertanyaan saya, apakah berdampak luar pada literasi dan numerasi yang tadi Ibu sudah sampaikan? Menurut Ibu sudah berdampak luar biasa atau belum? Sudah diimbaskan ke guru lain atau sekolah lain atau belum, dan hasilnya bagaimana? Ya, ini sudah sangat luar biasa dampaknya. Dari kegiatan ini siswa menjadi lebih bersemangat sehingga menunjang literasi dan numerasinya semakin meningkat. Saya juga sudah mengimbaskan kepada teman-teman di sekolah untuk sekeranya menggunakan media yang lebih menarik dan sesuai dengan peserta didik. Oke, baik. Sebelum Ibu turun panggung, jadi numerasinya seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Rahayu Condro disesuaikan dengan pencapaian yang mau ditingkatkan atau disesuaikan dengan konten yang ada di kelas. Oke? Iya, Nanti kunci Bapak Ibu, ini karena kurang 5 menit lagi istirahat ya. Ya, baik. Bapak Ibu, selamat istirahat. Dan tadi dari panitia menyampaikan waktunya hanya 10 menit dari sekarang.